pada modul kedua, bagaimana membuat tour itinerary yang baik dan bagaimana membuat sebuah paket wisata. Nah, ada beberapa tahapan nih yang harus kalian lakukan ketika ingin merancang atau membuat sebuah paket wisata atau perencanaan perjalanan wisata. Yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu gagasan atau kira-kira tujuan wisatanya, destinasinya apa. Ketika kalian tahu destinasi yang mau kalian rancang menjadi sebuah itinerary atau paket wisata, kalian akan tahu apa saja atraksi, akomodasi, dan amenitas yang ada di destinasi tersebut. Penting karena untuk mengukur atau menghitung pembiayaan yang akan menjadi komponen sebuah paket wisata. Yang kedua, kalian lihat lagi tujuan wisatanya. Apa saja tujuan-tujuan yang ingin kalian datangi ke suatu destinasi itu. Lalu yang ketiga, kalian harus mensurvei. Survei sebelum membuat suatu paket itu penting. Kenapa? Ketika kalian tahu lokasi, medan yang akan kalian jadikan sebuah ide atau sebuah paket wisata, nah kalian harus tahu lokasinya seperti apa, apakah ada hambatan, apakah ada istilahnya rintangan atau medan perjalanannya seperti apa. Itu penting untuk menentukan jenis transportasi yang akan kalian gunakan. Untuk apa sih? Penting juga untuk pembiayaan. Lalu setelah itu kalian bisa merumuskan kira-kira dari hasil survei apa yang bisa kalian ciptakan di situ untuk sebuah tour planner, untuk sebuah tour perjalanan wisata. Ketika kalian survei, kalian akan melihat data-data, akan melihat fakta-fakta lapangan yang akan kalian temukan untuk menjadi sebuah suatu komponen paket wisata. Setelah itu kalian bisa nih membuat istilahnya trial and error untuk sebuah paket wisata. Kalian coba lempar ke suatu sekelompok wisatawan untuk menguji coba hasil paket wisata yang kalian telah buat. Lalu setelah itu evaluasi, kira-kira apakah paket ini layak untuk dipasarkan, atau apakah penawaran paket ini akan menjadi hits atau tren dari kalangan masyarakat sebagai konsumen atau calon wisatawan kalian. Dan ingat juga ketika kalian menguji coba produk yang kalian sudah buat, mungkin bisa dicoba melalui keluarga atau teman serekan, nah yang kiranya bisa menjadi istilahnya penilai dari paket yang kalian buat. Terakhir adalah kalian bisa jika memang nanti evaluasi hasilnya baik, terus diterima di masyarakat dan sekiranya sesuai tren dan hits, barulah kalian launching atau membuat marketing atau pemasaran dari produk kalian untuk dilempar ke konsumen atau calon wisatawan. Nah, tadi di dalam penyusunan rancangan paket wisata, kita sedikit menyinggung mengenai survei. Survei, kira-kira survei itu apa aja sih bentuknya? Apa yang harus kita survei? Apa yang harus kita perhatikan dalam suatu destinasi untuk kita jual sebagai paket wisata? Yang pertama adalah kalian survei hotelnya. Lihat hotelnya. Ada hotel apa di sana? Bintangnya, atau apakah bisa juga selain hotel wisma mungkin, atau yang lagi tren dalam kalangan wisata desa wisata adalah homestay-nya, atau bisa juga kalian survei tempat penginapan apa yang disediakan di destinasi tersebut. Itu yang penting. Yang kedua adalah transportasinya. Bagaimana transportasinya? Apakah harus dengan bis besar, bis kecil, atau transportasinya bisa melalui darat, laut, atau harus melalui penerbangan udara?
Nah, kita harus survei. Kenapa? Karena masuk komponen biaya. Lalu yang ketiga apa? Area restorannya, makanannya. Makanan apa saja yang tersedia di sana. Karena nanti di dalam pembentukan sebuah paket tour, biayanya kita harus menentukan biaya. Salah satunya adalah restoran. Makanannya apa? Lalu yang keempat apa? Biasanya wisatawan itu tak jauh-jauh dari pembelian souvenir seperti oleh-oleh. Apakah selalu dapat atau tersedia pusat oleh-oleh dan souvenirnya? Yang pasti akan ditanyakan oleh wisatawan. Lalu apa lagi? Atraksinya apa saja yang ada di sana? Kenapa? Karena dalam satu paket tour pastinya kita mengunjungi beberapa area wisata, ya kan? Karena destinasi itu menjual, salah satunya adalah menjual area wisata, baik wisata alam maupun wisata buatannya. Nah, setelah kita tahu bagaimana menyusun rancangan paket wisata, bagaimana kita mensurvei suatu destinasi untuk masuk dalam komponen paket wisata, hal yang terpenting yang harus kalian lakukan setelah itu adalah membuat itinerary-nya. Apa itu itinerary? Itinerary itu suatu jadwal perjalanan wisata yang akan dilakukan oleh wisatawan. Tentunya masuk dalam komponen rancangan paket wisata. Itinerary lebih ke jadwal ya, jadi benar-benar terstrik dengan waktu. Kenapa? Kita akan tahu, sebagai wisatawan akan tahu dengan biaya sekian saya dapat apa, hotel apa yang akan saya inapi, restoran seperti apa yang akan saya masuki, atraksi apa yang akan saya lakukan, tempat oleh-oleh apa yang akan saya beli. Nah, seperti itu. Maka ada beberapa tahapan dari itinerary, pembuatan itinerary. Seperti apa? Pertama, setelah kamu tahu destinasinya apa saja, kalian akan masuk ke dalam waktu. Dalam 3 hari di suatu destinasi ini, wisatawan dapat apa? Pertama, dia akan mengunjungi dari atraksi ke atraksi yang lain menggunakan apa? Pasti transportasinya, kalian harus tentukan transportasinya. Karena transportasi akan menjembatani wisatawan untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, yang dinamakan atraksi. Lalu penginapannya, hotelnya, setelah check in check out itu akan ada di hotel apa. Lalu apa lagi? Restorannya. Selama perjalanan wisata 3 hari 2 malam misalnya, saya akan makan di mana? Apakah di restoran lokal atau dengan restoran yang lain yang sudah ditentukan dalam survei waktu itu. Lalu apa lagi? Baik, tempat membeli oleh-oleh saya di mana? Toko apa yang akan kalian kunjungi bersama wisatawan tersebut? Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana membuat rancangan paket wisata, kita tahu bagaimana membuat itinerary yang terschedule dengan baik melalui survei yang kalian sudah lakukan. Bagaimana kalau kita lihat sebagai gambaran kalian, itinerary itu apa sih? Contohnya seperti apa? Contohnya adalah berikut, saya akan memberikan beberapa contoh itinerary seperti apa dan destinasi apa saja. Kenapa? Karena itinerary bagian dari komponen paket wisata yang nantinya akan berujung pada pembiayaan. Dalam modul ini kita mempelajari atau memperdalam mengenai bagaimana membuat paket wisata. Maka nanti akan ada modul ketiga yang lebih merinci pada pembiayaan, yang ujung-ujungnya akan terlihat satu paket wisata itu berapa biaya yang akan dikenakan kepada wisatawan, berapa biaya yang akan kalian lempar untuk dipasarkan.
Nah, untuk modul 2 ini cukup sekian. Kalian akan memiliki output yaitu dapat memahami dan membuat suatu itinerary atau paket wisata yang baik.